Ini adalah Samsung S24, bukan versi Plus ataupun Ultra. Ya, seri basicnya yang harganya itu masih sama kayak tahun lalu, yaitu 13.999.000. Dan di Indonesia, Samsung kembali menjual dua chipset. Ada yang Exynos dan Snapdragon, tapi itu khusus seri Ultra. Nah, pertanyaannya, apakah seri Exynos sekarang makin membaik? Dan kira-kira Samsung S24 versi basic ini layak dipertimbangkan nggak sih? Oke, langsung aja gue jawab semua di video full review, bahas semua kurang, lebih, dan yang baru. Let's check it out. Gue langsung aja bahas bagian performance-nya supaya kalian gak nerawang-nerawang lah ya. Untuk Samsung S24 dan 24 Plus menggunakan chipset Exynos 2400. Dalam segi arsitektur keseluruhan menurut gue ini komplit sih. Iya, udah support ray tracing, FinFET fabrikasi 4 nanometer, ada 10 core CPU, dalam segi NPU-nya ada dedicated buat handle AI on device-nya, jadi rasanya kayak komplit banget. Dalam segi angka AnTuTu benchmark hasilnya menarik, bisa dapat di angka 1,6 jutaan, untuk Geekbench single core bisa dapat di angka 1875, dan untuk stability di 3D Wildlife itu sayang sih kurang di 49%. Tapi karena gue pengen mengoptimize semua performance sejatinya si Exynos di HP ini, modalin cooling sekecil ini aja ternyata performa naik loncat signifikan. Stability di 3D Wildlife bisa naik ke 70%, dalam segi single core di Geekbench bisa loncat ke 2053. Jadi langsung aja kita bahas performance in real life-nya. Main Mobile Legends Bang Bang sayang banget, emang refresher cuma mentok di high aja, tapi seperti biasanya yang udah-udah gue ngalamin di Samsung S23 dan 23 FE, itu beberapa bulan dipakai, nanti refresher Ultra akan muncul. Dan sekarang ini performanya lancar banget, suhunya pun adem-adem aja. Begitu gue main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps, harus digeber karena ini HP flagship. Emang, 10 menit bisa lancar, tapi begitu suhunya mulai panas, barulah berasa FPS-nya naik turun. Lagi-lagi, gue pakein fan cooling dan ternyata gue dibuat terkejut. Kayak cuma angka AnTuTu dan angka benchmark-nya bisa ningkat aja, tapi dalam segi performa gamingnya beneran stabil. Dipakai 1 jam main Genshin Impact, bisa dapat di angka atas 55 frame per second. Jadi gila, stabil banget. Sampai sini, kalau misalkan kalian mau main performa yang lancar banget dan pengen ngerasain performa sejatinya Exynos, ya modal cooling sih. Kalau nggak, bakalan berasa kurang ke optimize aja. Tapi untuk penggunaan setiap hari, kalian pasti bertanya, Bang, gue kan nggak suka main game. Kalau misalkan dipakai sosmed doang, chatting-chatting, apakah panas? Jawabannya, gue pakai di kondisi indoor, mentok di 37 derajat. Kecuali kalau misalkan gue pakai cellular data, barulah lompat ke 39,8 derajat karena wajar memang HP perlu narik dan kirim signal. So far, gue impress dengan performa Exynos 2400 walaupun ya gue masih bisa berharap di-optimize lagi sih. Karena Samsung emang jago banget permainan softwarenya kayak A54 kemarin, S23 kemarin, semuanya ke-optimize jauh. Jadi kita bahas nanti setelah 6 bulan pemakaian. Perubahan atau peningkatan yang menurut gue sangat signifikan di S24 biasa tuh ada di bagian AI. Iya, walaupun awalnya gue kira gimmick kayak apaan sih, gak bakalan kepake. Tapi ternyata setelah 1 minggu menggunakan HP ini sebagai daily driver Android, gue menemukan 3 fitur favorit. Pertama adalah Circle to Search. Iya, kalau misalkan gue pengen tahu atau kepoin barang apa, tinggal ditahan aja tombol home button, terus gambarin. Gue langsung bisa ketahuan itu harganya berapa, mereknya apa, dan Instagramnya itu semua kelihatan. Bahkan kalau misalkan gue circle to search tempat, itu bisa muncul Instagram dan TikToknya juga kalau emang ada orang yang pernah post di sekitar sana. Jadi database AI-nya gila banget, ini bukan main-main. Jadi ya kalau misalkan kalian bilang, Bang, Google Photo Lens juga bisa. Emang sih, tapi itu lebih ribet aja. Sekarang udah bener-bener langsung langkah yang lebih singkat. Kedua, ini namanya AI Generative Fill. Biasanya kalau misalkan gue mau manfaatin fitur ini, mesti pakai Photoshop di komputer biar lebih enak. Tapi sekarang gue bisa langsung ngedit di aplikasi foto editornya Samsung sendiri. Ada objek yang kurang besar, bisa dibesarin. Ada objek yang ngeganggu, bisa diilangin. Terus kalau misalkan framingnya gue kurang tepat, mau dilurusin dikit, terus samping kiri kanannya masih polos, bisa diisi. Walaupun memang ada terbatasnya. 5 objek aja, walaupun ya bisa diakalin juga sih. Setelah kalian edit 5 objek, terus diklik dan save as a copy, terus diedit lagi.
Gue berharap sih Samsung bisa ngasih minimal sampai 10 objek lah ya, supaya nggak bolak-balik. Dan ini menarik banget. Ketiga adalah spelling and grammar correct. Ya, bahasa Inggris gue tuh memang agak amburadul sih kalau misalkan ngetik. Jadi gue sering-sering pakai aplikasi Grammarly, which is back and forth-nya tuh agak susah. Tapi sekarang udah ada built-in langsung di keyboardnya si Grammarly-nya. Jadi menurut gue sangat-sangat bagus. Bener-bener 3 hal ini ternyata kepake banget. Layar di HP ini makin besar sedikit, beneran sedikit banget. Dari 6,1 inch sekarang jadi 6,2 inch karena bezelnya yang makin tipis di segala sisinya. Jadi bikin HP tuh kelihatan simetris. Dan kalau dipasangin wallpaper yang berwarna banget, itu bikin HP jadi kayak frameless. Keren. Dan untuk kualitas warna layar, rasanya susah sih mau komplain HP-HP Samsung. Kalian udah tahu ya lah, warnanya itu gonjreng, vivid, viewing angle-nya bagus. Resolusi layar Full HD Plus menurut gua nggak jadi deal breaker karena ya ukuran layarnya juga nggak besar-besar amat. Dan untuk refresh rate akhirnya gue seneng. Ini support adaptive LTPO yang support dari 1 Hz ke 120 Hz. Jadi kalau misalkan layarnya kalian nggak sentuh, si HP akan turunin layar refresh rate-nya ke 24 Hz biar baterai lebih awet. Dan ini memungkinkan fitur always on display baru kayak gini, dimana kayak layarnya itu cuma diredupin doang, wallpapernya bisa kelihatan, dan ketika di lock ataupun unlock ada animasinya, jadi berasa beda ketimbang HP Samsung lainnya, walaupun fitur ini mirip kayak di iPhone. Dan fitur kedua yang gue suka adalah adaptive color tone. Fungsinya, warna layar itu akan terus mengadaptasi warna lingkungan supaya mata lebih nyaman. Mirip lagi kayak fitur True Tone-nya di iPhone. Jadi fitur-fitur layarnya makin banyak, attention to detail-nya makin bagus. Dan satu lagi, fingerprint-nya makin cepat. Bener-bener sekali tap, langsung masuk dalam keadaan lock screen, ataupun pas keadaan layarnya nyala. Gila, ini cepet banget. Desain Samsung S24 series masih sama kayak generasi-generasi sebelumnya. Memang menimbulkan pro kontra. Bagusnya, HP ini tuh kelihatan punya ciri khas Samsung. Tapi kontranya, jadi nggak ada pembeda antara seri A dan seri S. Mesti dipegang langsung untuk nentuin itu HP mahalnya atau HP mid-range-nya. Karena beda build quality. Ya memang sih, gue setuju dengan pepatah, if it's not broken, why fix it? Yang artinya, kalau nggak rusak, kenapa mesti dibenerin? Tapi ya, bagian itu dia. Jadi kelas seri A sampai seri S semua sama persis. Gue berharap semoga S25 ada peningkatan yang lumayan kelihatan ciri khas S series kayak dulu lagi lah ya. Dan lanjut, dalam segi build quality memang sangat meningkat, finishingnya pun berubah. Frame menggunakan armor aluminium second generation yang lebih durable, back cover masih menggunakan kaca dengan finishing doff. Jadi semuanya tuh berasa anti-sidik jari, dan di bagian frame sekarang udah dibuat rata semua. Jadi ini bisa berdiri sendiri tanpa harus dipegangin. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, pakein casing S23 apakah muat? Jawabannya ya muat, tapi nggak cocok aja guys, karena beda form factornya sedikit, mesti modal sendiri. Dan untuk fitur IP68 tentu tersedia, jadi kalau misalkan nggak sengaja kena air atau cemplung air, masih aman-aman aja, tapi jangan dilakukan secara sengaja guys. HP compact plus konfigurasi kamera yang lengkap tuh rasanya maknyus banget. Telefoto ada, ultrawide ada, primary lens ada. Walaupun memang secara setup, konfigurasi, dan resolusi masih sama persis kayak Samsung S23 kemarin, tapi karena beda chipset, ya tentu beda hasilnya. Ya, ketika gue foto-foto di kondisi daylight, dalam segi warna, kali ini tuh gue ngerasa nggak segonjreng biasanya Samsung. Yes, lebih kalem, mendekati natural, detailnya masih tajam, dynamic range-nya makin luas, depth of field-nya pun cakep. Bahkan hasil foto dari ketiga lensa ini warnanya nggak ada beda yang terlalu signifikan banget. Mesti dilihat detail dulu, baru kelihatan bedanya ada warna sedikit di bagian highlight-highlightnya aja. Tapi kalau ngomongin soal low light, menurut gue emang agak nurun sih. Yes, noise dan grain berasa banget ketika foto di tempat yang gelap banget plus menghadap langit, terutama di lensa telefoto yang bukan cahayanya di f2.4, jadi cahaya yang masuk kurang banyak. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, semua hasil foto di lensanya itu naik signifikan. Dalam segi ketajaman, highlight makin bagus, noise dan grain gak kelihatan sama sekali, walaupun menurut gue masih kurang konsisten. Ya, low light dan night mode-nya masih perlu di-update lagi lewat software seiringnya kalian pakai sih. Sekaligus juga mungkin karena ini HP baru gue foto-foto, belum menghadapi scenery atau belum menghadapi beberapa macam kondisi, jadi AI-nya belum belajar. Mesti dipakai 6 bulan dulu baru ketahuan, dan nanti kita akan update di sana.
Dan ini adalah contoh perekaman video di kondisi daylight sambil jalan biasa. Iya, OIS-nya stabil itu, padahal gue lagi naikkan ada tanjakan. Nice, dan bisa pindah ke lensa ultrawide ataupun ke telefotonya tanpa harus stop record. Dan ini adalah contoh kualitas video di 4K 30 fps. Yang gue suka di Samsung itu bisa bolak-balik lensa. Contoh pindah kamera kayak gini. Mantap jiwa. Jangan lupa pakai headset dulu. Jerome nih guys, betul. Yo. Kapasitas baterai di HP ini naik sedikit, atau lebih tepatnya 100 mAh, jadi total di 4000 mAh. Dan ketika gue udah pakai intens untuk push rank, main Genshin Impact, scrolling Instagram, nonton YouTube, semuanya menggunakan koneksi Wi-Fi dengan brightness yang adaptif. Speakernya bahkan dimentokin 60%, bisa dapat screen on time 7-8 jam. Iya, kurang lebih gue akan kasih tunjuk sistem penggunaan baterai per aplikasinya seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini. Dan by the way, gue rekam pakai kamera depannya langsung dari Samsung S24 dan pakai mikrofon di bawahan. Gimana guys, bagus gak? Jujur, bagian yang menurut gue bikin sedih sebagai pengguna Samsung S24 itu ada di bagian charging. Iya, gue udah sering banget ngerasain HP Android yang support 67 watt, 100 watt, sampai 120 watt. Dan ketika harus balik lagi ke 25 watt, rasanya tuh agak gimana. Ya, ngisi HP ini dari angka 5 sampai 100% masih makan waktu yang cukup panjang sih. Walaupun ya, gue udah biarin ngecharge dan gak dipakai gimana-gimana. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, itu kan demi battery health lebih awet, lebih aman, seperti yang ada di presentasi Samsung. Gue ngerti sih, tapi kalau ngeliat si Samsung S24 versi Plus udah support 45 watt, gimana nggak jelas coba? Ya walaupun ya HP ini masih support 15 watt wireless charging dan reverse wireless charging. Gue berharap semoga next 30 watt atau 35 watt gitu lah ya. Dan nunggu sedikit. One UI makin gila, atau lebih tepatnya Samsung makin gila. Iya, kemarin ini gue bilang 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch itu udah panjang banget. Tiba-tiba di Samsung S24 jadi 7 tahun software support. Walaupun ini masih jadi pertanyaan besar gue sih. Entah 7 kali OS Android plus 7 tahun security patch, atau ini cuma support sampai 7 kali versi One UI. Tapi apapun itu, jangka panjang udah sangat aman. Dan untuk penggunaan One UI sendiri ya seperti biasa lah ya. Kontrol panelnya udah baru, easy to use, fitur-fiturnya banyak, kayak misalkan kalian mau jadiin stiker di aplikasi galeri bisa, Samsung Dex-nya ada, Good Lock-nya ada, dan udah ada Samsung Knox juga, jadi kayak komplit. Jadi guys, kesimpulan dari gue, Samsung S24 ini underrated banget. Iya, dilihat dari spesifikasi di atas kertas tuh kayak apaan, nggak ada yang berubah. Tapi setelah dipakai dan tahu harganya masih sama kayak Samsung S23 tahun lalu, jelas peningkatannya berasa. Storage naik 2 kali lipat, chipsetnya lebih ngebut walaupun sekarang ini masih belum stabil yang gimana. Dalam segi hasil fotonya makin natural, video portraitnya itu makin cakep, bokehnya makin rapi. Dalam segi framenya ini makin kuat dan dibuat flat jadi makin nyaman digenggam. Dan fitur AI-nya menurut gue yang sangat-sangat kepake, game changing. Oh ya, terakhir juga untuk refresh rate LTPO-nya sangat gue suka, jadi bikin baterai lebih awet. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan kalian tanya, Bang, user Samsung S23 harus upgrade ya ke S24? Jawaban dari gue jelas enggak, kecuali kalian ngincer AI-nya ya silahkan, karena itu duit-duit kalian. Tapi apa perlu kita bandingin Samsung S23 dan Samsung S24? Kalau kalian setuju, boleh bantu like-nya guys, sampai 2000 like kita buatin. Karena video comparison itu effortnya banyak banget, jadi boleh lihat like-nya ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share juga ke teman-teman. Subscribe buat kalian yang belum subscribe, karena tahun ini kita punya target 400.000 subscriber guys. Mohon dibantu, dan as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.